Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 11 TKR 6 akan mempresentasikan tentang masa kekuasaan Belanda kedua 1816 sampai 1942. Akan dibacakan oleh Muhammad Dewa Wisdiansyah, Rehan Firmansyah, Isnentia Hanif, Muhammad dari kelompok 4 akan menjelaskan materi masa kekuasaan Belanda kedua tahun 1816 sampai 1942. Konvensi London mengembalikan hak Belanda atas Nusantara. Akan tetapi pada saat yang sama, pemerintah Belanda mengalami krisis keuangan yang parah. Hal itu disebabkan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk melawan penduduk Prancis serta untuk membayar utang-utang kos. Untuk itu, Belanda mengutus Van der Sapel tahun 1816 sampai 1826. Kemudian Dubus de Gisignis tahun 1826 sampai 1830 dengan misi khusus mengeksploitasi kekayaan alam dari negeri jajahan sebesar-besarnya untuk menutupi kas negara yang kosong. 1. Kebijakan tanam paksa kultur stelsel Johannes van den Bos tahun 1830 sampai 1870. Bos menghapus sistem sewa tanah era Raffles dan menerapkan kultur stelsel. Secara harfiah, kultur stelsel berarti sistem budaya. Oleh bangsa Indonesia, sistem ini disebut tanam paksa karena rakyat dipaksa menanam tanaman-tanaman ekspor dan hasilnya dijual kepada Belanda. Berikut adalah kebijakan dasar kultur stelsel. 1. Mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya. 2. Rakyat yang tidak memiliki tanah bekerja di tanah-tanah pertanian dan pabrik pengolahan hasil pertanian milik pemerintah selama 66 hari atau 1/5 tahun. 3. Waktu mengerjakan tanaman pada tanah pertanian yang diperuntukkan bagi kultur stelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. 4. Kelebihan hasil produksi akan dikembalikan pada rakyat. 5. Gagal panen yang bukan disebabkan kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau serangan hama, akan ditanggung oleh pemerintah kolonial. 6. Pengawasan penggarapan lahan dan penyerahan hasil dilakukan oleh kepala desa setempat. Dalam pelaksanaan tanah pertanian milik rakyat digunakan seluruhnya untuk ditanami tanaman paksa atau wajib, hasilnya diserahkan seluruhnya kepada pemerintah kolonial. Tanah yang digunakan untuk tanaman paksa atau wajib itu tetap dikenai pajak dan warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. 2. Kebijakan pintu terbuka tahun 1870 sampai 1900. Pengesahan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula menandakan yang disebut kebijakan pintu terbuka di Indonesia. Kebijakan pintu terbuka tidak lain merupakan penerapan sistem ekonomi liberal atau kapitalisme di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan pintu terbuka tidak terlepas dari perubahan peta politik ekonomi di Belanda pada pertengahan abad ke-19. Perubahan politik di Belanda pada tahun 1850, Partai Liberal Belanda memenangi pemilu pada pemilu tahun 1870. Partai ini meraih kemenangan mutlak. Berkembangnya paham liberalisme di Belanda tidak terlepas dari revolusi Prancis di revolusi industri. Pengaruh revolusi industri pada masa ini, revolusi industri yang terjadi sejak tahun 1750 di Inggris telah memberikan dampak positif bagi perekonomian Belanda. Belanda menyambut baik hasil inovasi teknologi di Inggris, termasuk penggunaan mesin-mesin baru dan canggih dalam industri. Sekian perkenalkan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.